Huawei cukup konsisten ngebawa produk wearable TWS-nya ke Indonesia. Salah satunya adalah produk terbaru Huawei yaitu FreeBuds 4. Dari segi tampilan sih mirip sama dengan seri sebelumnya. Tapi yang perlu dicatat, lewat TWS terbarunya ini, Huawei ngenalin fitur RNC canggih yang diklaim belum pernah ada di kompetitor. Penasaran? Nah, di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah pakai FreeBuds 4 sekitar 1 mingguan belakangan ini. Check it out! Kayak yang saya bilang di awal, desain Huawei FreeBuds 4 ini hampir mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu Huawei FreeBuds 4i. Bentuk casingnya kayak gini, ramping dan membulat, dan gampang juga buat dikantongin ke dalam celana. Materialnya pakai bahan plastik polikarbonat, tapi buat build quality-nya, TWS ini bisa saya bilang cukup kokoh. Hal tersebut juga bisa dibuktiin pas saya buka tutup card case-nya, nggak nemuin kesan ringkih. Oh iya, buat warnanya sendiri ada 2 varian warna, yaitu Silver Frost yang menurut saya warnanya cukup unik dengan kombinasi abu-abu kromatik, dan Ceramic White kayak unit yang saya punya. Karena permukaannya glossy, jelas ngebuat agak licin di genggaman tangan kalau kondisi kulit basah atau berminyak. Buat kamu yang nggak mau body case-nya cepat kotor atau gampang tergores, saran saya mungkin ada baiknya cari case pelindung. Oke, lanjut di bagian depan bodi ada LED indikator buat petunjuk kapasitas baterai dan mode pairing. Port USB-C buat charging ada di bagian bawah. Terus juga ada logo Huawei di bagian belakangnya, dan di sisi kanan ada tombol kecil buat ngaktifin proses pairing ke Android ataupun iOS. Pas tutup casingnya dibuka, TWS ini bisa langsung terdeteksi di handphone buat kemudian dilakukan pairing. Tapi kalau kalian mau konekin dengan perangkat lain, tinggal ditekan tombol kecil yang ada di sebelah kanan tadi selama 2 detik buat masuk ke mode pairing. Dan kalau perangkat udah pernah kesambung satu sama lain, TWS ini juga akan otomatis tersambung pas tutup casingnya dibuka. Menariknya, Huawei FreeBuds 4 ini punya fitur yang namanya Dual Device Connection, yang memungkinkan buat connect kedua perangkat sekaligus tanpa harus memutuskan koneksi salah satu perangkat. Jadi, misalnya saya cukup stop musik di tablet saya dan lanjut buat terima telepon di HP saya pakai TWS ini. Desain earbuds juga sama dengan casingnya yang dilapisi tekstur glossy berwarna putih dengan sentuhan chrome di bagian ujung earbuds. Modelnya ini half in ear, jadi si earbuds nggak masuk sampai ke dalam lubang telinga, cuma nempel di sekitarannya aja. Ngomongin soal kenyamanan pakai, memang relatif ya. Menurut saya TWS ini enak dipakai dan nggak mengganggu telinga. Selain itu, dengan berat setiap earbuds hanya 4,1 gram yang cukup ringan, jadi lebih mudah dan nyaman pas saya pakai dalam waktu yang lama. Tapi hanya aja, karena permukaan earbuds sedikit licin, ngebuat sedikit kurang pas di telinga saya yang kadang merotot sendiri. Tapi balik lagi ya, kalau soal fitting sih tiap orang beda-beda ya pastinya. Buat dipakai di luar ruangan sambil olahraga, TWS ini juga udah punya rating IPX4 yang artinya tahan cipratan air ataupun keringat. Pengoperasian TWS ini juga dengan model sentuh. Kalau tekan lama itu buat ngaktifin dan matiin RNC-nya. Buat kecilin gedein volume tinggal di swipe ke atas dan ke bawah aja. Dan kalau di double tap buat ngeplay, pause atau nerima telepon. Nah, karena earphone kiri dan kanan Huawei FreeBuds 4 sama-sama punya mikrofon, jadi bisa dipakai salah satunya dengan fitur yang sama. Misalnya untuk nerima atau reject panggilan telepon. Terus integrasi Huawei FreeBuds 4 dengan smartphone dan perangkat lainnya juga gampang banget. Kita hanya perlu menginstal AI Live yang bisa ditemuin secara gratis di Huawei Apps Gallery. Dari aplikasi ini, kita juga bisa lebih leluasa ngelakuin pengaturan supaya TWS ini bisa nunjukin performanya. Kalau soal kualitas audionya sendiri, pas saya dengerin beberapa lagu dari genre yang berbeda, suara bassnya cukup kuat dengan vokal yang terdengar jernih. Baik high, mid, ataupun low juga bisa kedengar dengan baik. Begitu juga pas saya dengerin musik pakai fitur NNC-nya. Buat ningkatin pengalaman audio yang lebih baik, Huawei FreeBuds 4 didukung dengan teknologi NNC generasi kedua, yaitu Open Fit Active Noise Cancellation 2.0. Nah, hal ini memungkinkan desain Open Fit earphone-nya ngebuat tekanan udara tetap stabil. Walaupun modelnya half in ear, tapi tingkat kekedapannya bisa diandelin. Jadi saya bisa dengerin musik favorit lebih fokus.
Selain itu, dengan desain dual microphone, FreeBuds 4 punya fitur tahan angin dan mencegah kebisingan karena suara angin. Terus ada juga Smart Wear Detection. Jadi pas kita ngelepas earbuds, lagu yang lagi diputar otomatis akan di-pause. Dan yang gak kalah menarik, Huawei FreeBuds 4 ini juga punya fitur Adaptive Ear Matching atau yang disebut AEM. Nah, fitur ini diklaim sebagai earphone open fit pertama di industri yang pakai teknologi ini. Jadi pas ngaktifin fitur NFC-nya, headset secara otomatis mendeteksi bentuk saluran telinga dan kondisi pemakaian. Terus netapin parameter peredam bising yang paling sesuai dengan beberapa set data. Simpelnya gini, dengan teknologi ini, jadi tingkat kekedapannya bisa disesuaikan dengan bentuk telinga kita. Nice. Dan buat dipakai main game, menurut saya ini nyaman. Punya low latency rendah dan suara yang dihasilin juga sinkron. Soal daya tahan hidupnya, Huawei FreeBuds 4 diklaim bisa tahan sampai dengan 22 jam dalam kondisi NNC non-aktif. Kalau buat ngecharge case-nya sendiri, udah ada fitur fast charging-nya yang bisa ngisi dalam waktu 15 menit buat penggunaan sampai 2,5 jam. So, buat kamu yang mungkin mau beli TWS baru dengan model half in-ear, Huawei FreeBuds 4 ini bisa jadi rekomendasi. Mulai dari desain, gestur yang responsif, kualitas audio yang cukup baik, fitur NNC, dan juga jadi TWS open fit pertama dengan teknologi Adaptive Ear Matching. Kalau buat harganya sendiri, jujur saya belum tahu pasti, karena waktu TWS ini sampai ke tempat saya, belum ada harga resminya. Tapi Huawei sih kasih kabar kalau harganya ini di kisaran 2 jutaan ya, yang akan tersedia di awal Agustus. Oke guys, sekian buat video kali ini. Sekarang saatnya kalian tulis pendapat soal TWS baru dari Huawei ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Oke, Subrata pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.